Oke, ini saya lagi QC mesin Victoria Arduino White Eagle. Nah, ini T3 teknologi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa sih itu T3 teknologi atau T3 teknologi. Nah, boilernya itu ada 3, masing-masing group head ada 3 boiler. Jadi boiler utama, coffee boilernya cukup kecil, Pak. Mungkin kapasitasnya sekitar 300 mili. Nah, di depannya ini, moga-moga kelihatan, di atas group headnya, maksudnya di atas group headnya juga ada boilernya. Jadi, ini bedanya apa dengan double boiler? Kalau double boiler tuh ada boiler utama, boiler kedua untuk ke group head. Jadi, ketika kita setting suhu di mesin double boiler, kita setting 1, dua-duanya berubah. Kita nggak bisa independen. Tidak bisa group head 1, 95 derajat, group head 2, 98 derajat, nggak bisa gitu, karena double boiler itu satu boiler untuk semua group head. Oke? Nah, kalau di T3, karena satu group head ada banyak boilernya, jadi kita bisa setting suhunya independen. Contoh, misalnya aku mau ini 95, aku mau ini 103, bisa. Dia akan independen, dan masing-masing group head ini punya pengatur suhunya sendiri. Oke, kita coba hidupin. Nah, ini dia akan sedot air bentar lagi. Nah, apa sih bedanya T3 dengan mesin-mesin pada umumnya? Perbedaan pertama itu di sini. Nah, ini kan suhu group head pertama masih 50,8 derajat. Ini 0,0 bar itu adalah tekanan boiler. Jadi nantinya suhu group head pasti akan panas duluan, di mana tekanan boiler masih 0,0, masih 0, tapi ini udah panas duluan. Karena apa? Karena boilernya kan cukup kecil. Jadi sistem kerjanya adalah dia ambil air dari boiler utama, masuk ke coffee boiler. Habis itu karena coffee boiler ukurannya agak kecil, tapi heating elemennya itu wattnya kuat. Wattnya kalau nggak salah 1000 watt. Jadi untuk memanaskan air yang sedikit itu dia butuh waktu yang nggak lama, sebentar aja udah panas. Makanya nanti dia akan panas duluan, di mana masih 0 bar. Nah, kalau suhu ini nanti udah panas maksimal, kalau nggak salah settingan pabriknya itu 93 atau 94 derajat di sini, itu mesin sudah bisa digunakan, walaupun masih 0,0 bar. Maksudnya bisa digunakan untuk bikin espresso. Kita hanya nggak bisa steam aja. Nah, sekarang ini udah pemanasan. Kita tunggu sekitar 3 menit. Biasanya udah menuju 90-an derajat. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini udah hampir 2 menit. Oke, hampir 2 menit. Ini yang terjadi. Suhu udah 72, tapi ini tekanannya masih 0,8 bar, belum 1 bar. Berarti kenapa? Karena ya coffee boiler pasti panas duluan. Nah, banyak juga kejadian di mana ini udah maksimal nih, suhu group head udah maksimal, udah 94, tapi ini masih 0. Berarti itu udah bisa bikin espresso, udah aman untuk bikin espresso, cuman belum ada uap aja. Jadi kalau mesin T3 ini keunggulannya pertama dia cepat pemanasannya. Jadi kita mau buat espresso tuh nggak usah tunggu lama. Gimana cara dia bekerja? Cara kerjanya begini. Boiler utama supply air ke boiler coffee boiler kedua. Terus nanti ketika ekstraksi di atas ini kan ada group head, di atas group head ini kan ada boiler juga. Jadi fungsi boiler di atas group head ini adalah untuk koreksi supaya jangan ada terjadi kesalahan suhu sedikit pun. Jadi misalnya kita tarik air panas banyak dan uap banyak dari boiler utama, tentu suhu boiler utama itu turun. Oke, habis itu kita mau buat kopi,
dia ambil air dari mana? Ambil air itu dari boiler utama. Yang tadi suhunya udah turun itu masuk ke coffee boiler. Coffee boiler karena kecil, dia akan langsung panas dalam hitungan detik. Udah gitu lewat di atas group head ini, ada boiler lagi. Jadi tidak akan terjadi kesalahan suhu gitu loh. Nah, ini sekarang udah 89 dan ini sebelahnya juga 88 selisih sedikit. Nah, sekarang gini. Saya masuk ke menu enter, group head yang sebelah sini kita coba bikin 103 atau 104 derajat. Ingat, nggak ada ya orang bikin suhu sepanas itu. Cuman saya bikin ini 103 derajat supaya kalian bisa ngelihat perbedaannya. Sepresisi apa sih T3 ini, si T3 ini? Oke, ini suhu pertama settingan pabrik itu 93,4. Kasih lihat. Settingan pabrik. Nah, ini masih ada stikernya. Karena masih baru ya. Kita enter. Nah, group head kedua kita coba naikin ke 103 deh ya, 104 deh ya. 10. Oke, kita enter. Yang bawah ini adalah actualnya berapa, lagi di berapa sih gitu. Oke, kita back. Kita cek dulu. Udah, berarti nanti group head pertama 93,4, group head kedua 104. Kita tunggu sebentar. Apa sih perbedaannya? Oke, ini udah 104, yang ini udah 93,4. Nah, kita cek ya. Pasti ini akan beruap, tapi ini enggak. Kita coba. Sekaligus aku tekan tombol yang sama. Dengar? Nah, matinya sama-sama berarti kalau aku dapat mesin yang matinya udah sama-sama kayak gini, ini udah bagus berarti. Kita coba lagi ini, sekarang dia turun suhunya sedikit karena tadi kita buang air. Kita tunggu dia naik dulu, nanti kita tekan lagi, pasti ini lebih beruap. Nah, sepresisi itulah dia ngebaca suhu. Apakah beruap itu overheat? Bukan ya, bukan. Nanti saya jelasin. Nah, ini tekanan juga udah 1,2 bar. Kita coba lagi ya. Kali ini kita tekan tombol yang ini sama-sama. Dengar. Nah, kalian simpulkan aja sendiri. Harusnya udah dari visual yang kelihatan dan dari audionya juga kelihatan nih perbedaannya. Coba sekali lagi tombol yang lain. Oke, nah sekarang kita coba turunin. Kita turunin yang sebelah ini, yang tadinya 104 derajat, kita turunin ke 90 deh ya. Setelah turunin, yang kita harus lakukan apa? Buang airnya, biar suhunya turun. Ini grup 2 saya turunkan. Turunin ke 90. 90, enter. Kita cek set point. Grup 1 93, grup 2 90. Oke. Nah, kita coba buang agak banyak.
Tandanya kalau suhunya udah turun tuh pasti dia udah hilang uapnya. Nah, kita buang sekali lagi. Oke, sembari nunggu ini suhunya stabil di 90, saya jelaskan dulu masalah overheat. Jadi banyak orang yang bilang kalau kalau group head ngeluarin uap itu berarti overheat. Itu sebenarnya bukan. Overheat itu apa? Overheat itu ketika mesin boilernya kosong. Ini ada sensor pengaman di samping boiler ini, nanti saya tampilin gambarnya. Sensor pengaman itu kalau boiler kosong tentu dia akan kepanasan. Jadi sensor pengaman itu akan nendang keluar, cetek keluar. Itu baru overheat. Jadi overheat itu kalau overheat mesin akan mati total, nggak bisa bekerja. Pemanas nggak mau bekerja karena pengamannya itu nendang keluar, nembak keluar. Supaya bisa bekerja lagi gimana? Kita harus masukin tangan, di-on-kan lagi yang tadi tendang keluar itu, kita masukin lagi cetek ke dalam, baru mesin bisa dipakai lagi. Jadi kalau beruap itu bukan overheat, itu hanya suhu yang tinggi gitu loh. Jadi banyak orang yang bilang itu mesin A itu gampang overheat. No, kalau mesinnya bisa nyala bukan overheat. Oke? Ini udah 93, udah makin turun. Kita coba ya. Kita coba tekan. Udah hilang uapnya. Aduh, banjir. Sorry, banjir. Ini karena selangnya kepelintir. Oke. Nah, sekarang suhunya udah turun 91. Kita coba lagi buang. Sama sekali nggak ada uapnya lagi. Nah, moga-moga paham ya secanggih apa T3 teknologi ini. Kameramen ada mau pertanyaan? Pertanyaannya T3 ini apakah di VA cuma ada di White Eagle atau di semua VA ada kok? Oke. Nah, T3 itu adanya hanya di Victoria Arduino karena T3 teknologi itu sudah dipatenkan menjadi hak paten dari Victoria Arduino. Jadi mesin merek lain tidak akan bisa gunakan teknologi ini lagi. Nah, mesin kopi itu antara brand satu dengan brand yang lainnya biasanya mereka bersaing di hak paten. Jadi menurut saya ini hak paten yang keren banget nih. Nah, terus gimana cara merawatnya mesin seperti ini? Ya sebenarnya sama aja cara ngerawatnya. Kita harus rajin backflash, rajin buka shower screen, gasketnya sering diganti, jangan pelit beli Caveto dan food grade lubricant. Food grade lubricant itu adalah pelumas yang nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Contoh, sering saya ketemu orang steam one-nya ini squeaking, berdecit karena nggak pernah dikasih minyak, lama-lama aus. Nah, sebenarnya banyak parts yang memang harus dikasih pelumas. Contoh ini mesin masih baru. Ini kita colek, dia ada minyaknya. Di group head ada minyaknya. Nah, sebenarnya kita harus apply minyak itu minimal ya sebulan sekali, apply sendiri. Contoh waktu udah buka shower screen, mau pasang kembali, oles, baru pasang. Backflashnya sebenarnya gampang, tinggal tekan tombol yang satu ini. Berkedip, kita tinggal tekan, dia akan jalan sendiri. Ini dia ada tulisan auto clean cycle. Nah, itu ada auto clean cycle, jadi kita nggak usah jagain. Nah, sekarang dia lagi di 89,8. Tadi saya setting ke 90, gila presisi banget. Kita coba sekali lagi ya, tekan bareng-bareng.
Kelihatan bedanya, banyakkan asap yang mana? Oke. Jadi di video ini saya nggak mempengaruhi Anda, hanya pengen kasih lihat dan simpulkan sendiri. Oke, mati di detik yang sama berarti mesin ini udah bagus. Kalau misalnya saya dapat mesin yang matinya udah bareng-bareng di kondisi nggak ada kopi begini, udah bagus. Nggak ada kopi aja dia matinya udah bareng, apalagi ada kopi gitu kan. Oke, sekian videonya, moga-moga jadi referensi baru lah apa itu T3 teknologi. Thank you.